Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asma Samratal Muna dengan NIM akhir 066 akan melanjutkan presentasi mengenai pemaparan hasil pengerjaan LKM dari kelompok kami, yaitu pada soal nomor 3 dan juga soal nomor 4. Langsung saja kita bahas mengenai pertanyaan yang nomor 3, yaitu poin-poin penting dari pemikiran tokoh mengenai rekonsiliasi antara agama dan sains atau evolusi. Dan kami mengambil pemikiran-pemikiran tokohnya dari artikel-artikel jurnal dan juga buku. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai bibliografi dari artikel jurnalnya terlebih dahulu. Jadi di sini kami mengambil artikel jurnal yang berjudul Man Evolution and Islamic Point of View. Artikel ini ditulis oleh Saudeh Ghafaurifard dan juga Sayyid Muhammad Akrami yang diterbitkan dalam jurnal European Journal of Science and Theology pada tahun 2011. Kemudian kita akan membahas mengenai poin-poin penting dari pemikiran tokoh yang menyelipkan adanya pembahasan mengenai rekonsiliasi antara agama dan juga sains atau evolusi yang terdapat dalam artikel ini. Di antaranya terdapat salah satu tokoh yang bernama Stephen Jay Gould atau yang biasa dikenal dengan panggilan Gould. Dalam artikel ini disebutkan bahwasanya believes that the fullest expression of humanity can only be achieved when both science and religions are allowed to contribute in those domains for which that particular mode of thinking is most appropriate. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya si Gould ini percaya bahwa ekspresi kepuasan manusia yang berkaitan dengan hubungan antara agama dan juga sains tentunya hanya dapat dicapai ketika sains dan agama itu diizinkan untuk berkontribusi dalam domain atau ranah di mana dipandang dengan cara yang paling tepat. Di sini juga disebutkan dan dibatasi dari campur tangan dalam domain atau ranah yang tidak sesuai. Dalam beberapa sumber yang kami baca atau yang saya baca, saya mendapati sebuah informasi bahwasanya si Gould ini selalu tidak merasa puas mengenai pembahasan antara agama dan juga sains atau evolusi yang tidak pernah menemui jalan atau titik temu. Sehingga di sini si Gould ini mengemukakan pendapatnya bahwasanya untuk dapat menemukan jalan tengah atau titik temunya, maka sains itu harus berada di ranah fakta. Sedangkan untuk yang di ranah nilai-nilai itu adalah agama. Hal ini dikarenakan jika sains berada di ranah fakta, kemudian agama di ranah nilai-nilai, maka tidak akan ada yang namanya tumpang tindih atau antara keduanya tidak akan saling tumpang tindih. Kemudian kita akan membahas mengenai pemikiran atau gagasan tokoh yang kedua, yaitu dari Ayatollah Meskini dan juga Hussein Al-Jizr. Ayatollah Meskini adalah seorang Iranian Shia scholar atau ulama Syiah Iran, dan juga yang Hussein ini merupakan Lebanese scholar atau ulama dari Lebanon. Nah, di sini disebutkan bahwasanya according to them, the Quranic verse affirming creation of all creatures from water are compatible with evolutionary theory. Dalam artikel ini disebutkan bahwasanya menurut keduanya, yaitu menurut Ayatollah dan juga Hussein, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu yang menegaskan mengenai penciptaan semua makhluk dari air itu sesuai dengan teori evolusi yang digagaskan oleh salah satu tokoh evolusi, yaitu Charles Darwin. Bahkan juga telah disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 45 mengenai penciptaan makhluk hidup yang berasal dari air. Kemudian yang ketiga, terdapat tokoh yang bernama T.O. Sanavas. Dia adalah seorang Indian Sikhian atau seorang dokter dari India.
di sini disebutkan bahwasanya in his book Creation and or Evolution and Islamic Perspective, he has combined ideas from modern science, the Quran, and pre-Renaissance Muslim history to describe an Islamic theory of creation that is not incompatible with evolution. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Theo Sanavas ini dalam bukunya yang tadi berjudul Creation and or Evolution and Islamic Perspective, he has combined, telah menggabungkan ide-ide dari tadi ada modern science atau sains modern, kemudian dari Al-Quran dan juga pre-Renaissance Muslim history atau sejarah Muslim pra-Renaissance. Untuk apa? Untuk menggambarkan teori penciptaan yang dalam Islam itu tidak bertentangan dengan evolusi. Dan di sini, si Sanavas ini menganggap bahwa evolusi adalah sebuah rancangan cerdas untuk mewujudkan pengetahuan otoritas dan juga rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terbatas. Bahwa Sanavas ini mempercayai bahwa rahmat kemudian kekuasaan Tuhan itu tidak memiliki batasan di alam semesta. Sementara makhluk dengan kehendak atau kemampuan yang terbatas, seperti itu. Kemudian dari artikel jurnal lain yang kami telaah, yaitu artikel yang berjudul Evolution and Islam's Quantum Question yang ditulis oleh Rana Dajani. Di sini kami menemukan beberapa kutipan penting. Salah satunya disebutkan dalam artikel ini bahwasanya kaum muslim dituntun untuk percaya bahwa Darwin menyangkal keberadaan Tuhan karena dia menghubungkan perkembangan spesies dengan seleksi alam. Namun di sini terdapat salah satu profesor yang terkenal, yaitu Profesor Nidal Guesom yang menyinggung hal ini. Si Guesom menceritakan seorang profesor dari Harvard, yaitu Asa Gray, yang dimana si Asa Gray ini melihat dalam teori Darwin terdapat sebuah gambaran yang indah tentang bagaimana Tuhan menciptakan makhluk-makhluk di dunia. Kemudian, dalam artikel ini juga terdapat gagasan dari seorang tokoh bernama Mehdi Golsani, yang dia menyatakan bahwasanya the belief in an evolutionary mechanism for the emergence of species doesn't negate the idea of divine creation. Nah, si Mehdi ini menyatakan bahwasanya kepercayaan pada mekanisme evolusioner untuk kemunculan spesies tidak meniadakan gagasan penciptaan Sang Ilahi. Nah, dalam artikel ini juga dicantumkan bahwasanya Islam adalah pedoman spiritual untuk hidup, di mana Islam ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup selaras dengan diri kita sendiri, dengan sesama manusia, bahkan dengan dunia di mana kita tinggal. Kemudian di sini Islam meminta kita untuk menggunakan kecerdasan kita untuk dapat menjelajah dunia di sekitar kita. Dan bahkan Al-Quran juga telah memuat ayat-ayat yang menggambarkan berbagai macam fenomena. Salah satunya terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang di situ menceritakan mengenai penciptaan makhluk hidup yang dapat menjadi sebuah ibrah bagi kita mengenai keagungan dan juga kekuasaan dari Tuhan. Dan dalam artikel ini juga disebutkan bahwasanya Islam juga menyuruh kita untuk dapat menggunakan metodologi dan logika ilmiah dalam memahami segala sesuatu. Sehingga dalam artikel ini kami mengambil kesimpulan bahwasanya terus menggali pengetahuan baru yang berkaitan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, tidak terkecuali mengenai evolusi, itu perlu dan harus dilakukan. Sebagaimana sesuai dengan perintah Islam tadi, yaitu untuk menggunakan metodologi dan juga logika ilmiah dalam memahami segala sesuatu. Nah, dengan terus melakukan riset, kemudian mempelajari mengenai evolusi, salah satunya bukan tidak mungkin untuk kedepannya kita akan benar-benar menemukan keselarasan antara agama dan juga evolusi itu sendiri. Kemudian kami mengutip
sebuah buku yang berjudul Science, Evolution, and Creationism. Dalam buku tersebut terdapat sebuah kalimat, yaitu Science and religions are different ways of understanding. Needlessly, placing them in opposition reduces the potential of both to contribute to a better future. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya sains dan agama adalah dua pemahaman yang berbeda. Tadi ya, different ways of understanding. Dan needlessly, tidak perlu menempatkan keduanya, yaitu agama dan juga sains, dalam sebuah perlawanan atau pertentangan, sehingga dapat mengurangi potensi dari keduanya untuk dapat berkontribusi dalam membangun atau menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan nomor 4, yaitu berkaitan dengan hasil pemikiran mengenai rekonsiliasi antara agama dan juga sains atau evolusi. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya evolusi ini menghasilkan berbagai macam respon dan juga corak, bahkan dari cendekiawan-cendekiawan muslim. Sehingga dalam sebuah artikel itu juga dibagi menjadi beberapa corak. Ada kreasionisme atau kreasionisme, kemudian ada apologetis, dan juga ada liberal. Kreasionisme sendiri itu kita sudah sangat familiar. Contohnya adalah Adnan Oktar atau yang biasa kita kenal sebagai Harun Yahya, kemudian apologetis dan juga liberal. Liberal ini merupakan corak yang paling terkenal di kalangan cendekiawan-cendekiawan muslim, yang tokohnya diantaranya adalah Profesor Nidal Guesson. Dan dengan adanya berbagai macam corak ini seringkali menimbulkan kontroversi atau perdebatan antara satu sama lain, sehingga adanya rekonsiliasi antara agama dan juga evolusi ini menjadi sangat penting. Di sini kami merujuk dari pemikiran beberapa tokoh, kemudian kami kembangkan dengan pemikiran kami sendiri. Yang pertama, yaitu dengan memahami bahwa hakikat yang sesungguhnya atau esensi hakiki dari manusia itu adalah jiwa atau soul atau yang biasa kita kenal sebagai roh. Dan bahwa manusia itu bukan hanya sekedar bentuk jasad saja yang dapat kita lihat saja. Dan di sini proses evolusi itu kan hanya berkaitan dengan jasad atau fisik dari makhluk hidup saja. Evolusi sama sekali tidak menyinggung mengenai jiwa yang dimiliki oleh makhluk hidup, terutama manusia. Dan menurut kami, ini harus dijadikan sebagai pemahaman awal, sebagai landasan awal yang perlu untuk dipahami sebelum kita melakukan upaya untuk menyelaraskan antara agama dan juga evolusi. Kemudian hasil pemikiran kami yang kedua, yaitu harus ada upaya untuk mengatasi kesalahpahaman atau misunderstanding atau misconception yang berkaitan dengan beberapa teori evolusi yang sudah menyebar dalam lingkup masyarakat luas. Salah satunya adalah teori evolusi dari Charles Darwin. Nah, karena dengan adanya pemahaman yang benar mengenai teori evolusi akan dapat menghasilkan perspektif baru dari masyarakat dalam memandang atau memahami evolusi. Kemudian, yang ketiga, yaitu dengan memandang evolusi atau teori evolusi sebagai sebuah kajian ilmu, sedangkan agama adalah sebagai pedoman hidup bagi kita sebagai manusia. Meskipun kita ketahui bahwasanya antara agama, terutama agama Islam, agama kita, tidak dapat disatukan dengan sains atau evolusi. Namun dalam hal ini menjadi sangat penting untuk memahami atau mendefinisikan hubungan ideal antara keduanya, yaitu antara evolusi dan juga agama. Sedemikian rupa untuk dapat memaksimalkan segala manfaatnya bagi diri kita sendiri, terutama bagi masyarakat luas. Di sini juga menjadi sangat penting bagi kita untuk dapat memandang segala sesuatu dari segi yang lebih luas, memandang bahwa evolusi itu juga merupakan kajian ilmu yang bermanfaat. Salah satu manfaatnya yaitu dalam evolusi itu kan dipelajari
perubahan lingkungan dari zaman dahulu dan juga pengaruhnya bagi makhluk hidup. Kemudian dalam evolusi juga kan memahami pola perkembangbiakan makhluk hidup, dan ini akan bermanfaat. Salah satunya dalam upaya konservasi alam, terutama dalam menjaga agar hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang langka itu tidak mengalami ekstinksi atau tidak punah. Kemudian kita sebagai manusia yang berpegang teguh kepada agama, yaitu agama kita, agama Islam, sudah seharusnya bagi kita memandang bukti-bukti saintifik dari evolusi, entah itu fosil, kemudian ada rekayasa genetika, homologi, dan lain-lain, sebagai sebuah ibrah bagi diri kita sendiri, mengenai keagungan Tuhan atas segala sesuatu yang Dia ciptakan, sehingga di sini mampu meningkatkan kepercayaan kita bahwa kekuasaan dari Tuhan itu meliputi segalanya dan meliputi segala sesuatu. Sekian pemaparan hasil LKM dari kelompok kami. Atas segala kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.